Selamat pagi ya, kita masih di tengah-tengah perjalanan menuju ke tempat hajatan. Ini di tempat kakak. Hari ini kita mau jenang. Hari ini kita mau bikin dodol ya, dodol ala Jawa. Karena berbeda antara dodolnya orang Jawa dengan dodolnya orang Sunda. Ini mungkin agak sedikit perbedaan. Kalau orang Sunda itu lebih ada apa namanya itu, bintik-bintik apa itu. Tapi kalau yang di Jawa itu biasanya polosan. Yuk kita ikuti perjalanannya. Kita baru nyampe di tengah-tengah sawah karena tadi kita mau ajak saudara bareng-bareng, tapi katanya mau bawa mobil. Jadi aku bawa motor brekele saja. Yuk kita ikuti perjalanannya ya. Terus kita masih pakai motor brekele ya. Kita akan menuju ke saudara, tempatnya kakak. Hari ini kita akan jenang. Oke. Maklum ini jalannya sudah cukup rusak dari tahun 2000 sekian lah sampai sekarang. Itu mungkin udah 20 ataupun 15 tahunan ini belum ada perbaikan lagi. Nggak tahu. Dan agak susah ini untuk kita lewati. Aku ketemu dulurku. Selamat pagi pemburu daster. Alhamdulillah sudah nyampe di tempat hajatan. Ini baru saya masuk tadi agak sedikit susah untuk langsung ambil dari motor ya. Kita ikuti dan kita masuk ke praktek dulu. Hari ini ada yang jelas konten yang aku ambil tutorial tentang pembuatan jenang ataupun dodol. Dodol Jawa itu pasti berbeda dengan dodol dari Sunda ya. Ya bos saleh dok, teka-teka terik madang ya, tobat ya. Juragan ya. Pakai kaki lurah mantan. Juragan Mbah. Juragan anu apa ya, pendereknya almarhum. Tapi sih kita di camat calon motor. Nah, alhamdulillah. Pak Hazat, sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Aja ngomong ora sehat, itu sehat terus. Ya sih lagi gawe jenang nang mburi ya. Yuk kita ikuti sebentar. Ini Mas Abi, pengantin sunat yang nanti akan melaksanakan ijab kabul, Hotmil Quran, bro. Sana di dapur ya, para ibu-ibu, nenek-nenek, mbak-mbak ya lagi pada masak. Guyub rukun nyambut gawe bareng-bareng kene ya, pom desa itu seperti itu ya. Ini jadi sesuatu yang cukup membanggakan, kadang-kadang agak sedikit tertinggalkan. Biasanya nang di kota itu biasanya yang masak itu dibayar, tapi kalau di sini hanya sekedar mungkin ada lah ya yang memang dikhususkan gitu. Ini ibu-ibu yang bantu-bantu, mbah-mbah semuanya dulukan dodol jenang. Hari ini baru ditata, ini pawonnya dengan satu nuansa yang Jawa sekali, tradisional sekali. Ini akan jenang gula 45 kilo atau mungkin sekitar 50 atau setengah kintal lah ya. Ini persiapan yang pertama adalah pengambilan santan ya. Ini santannya kudune juga 40 kilo mbak. Santan lapanya 40. Oh, lapanya yang dihitung 45 kilo, 45 butir. Begitu ya. Nah, jadi ini tutorialnya. Nanti gebuk pisang, kita ambil bonggolnya, dipatok seperti itu. Setelah posisi sudah oke, jadi segitiganya sudah oke, di bagian tengah-tengah itu kita lubangi untuk pertama wajan tersebut ataupun jadi, namanya jadi kalau wajan yang besar untuk bikin jenang. Proses awal dari pembuatan dodol jenang Jawa ya.
kilo gula dan 45 butir kelapa harus diaduk-aduk. Berapa ya? Ya. Harus diaduk-aduk ini biar jadinya itu terkena minyak lengket. Kalau minyaknya sudah hangat nanti dimasukkan langsung bawang merah yang sudah diiris ya. Ini bumbu yang paling pertama dimasukkan ada irisan bawang merah. Nanti kemudian dilanjutkan jahe yang sudah diparut atau sudah di blender. Perbandingannya untuk 45 kilo atau 40 kilo dan 45 butir atau 50 butir kelapa. Ini setengah kilo bawang merah yang sudah diiris nanti dimasukkan. Dilanjutkan nanti ini kita pakai jahe ya sebagai penyedap rasa ataupun rasa itu biar lebih ambiar. Kita harus aduk-aduk, jangan sampai dibiarkan begitu saja. Dilanjutkan untuk penggorengan bawang merah, diaduk dulu biar rata semua. Setelah setengah matang, cukup setengah matang saja. Ini parut dan jahe ataupun jahe yang sudah di-blender kita masukkan. Jangan lupa selalu diaduk-aduk biar enggak terjadi gosong. Dan ini, Pak, semangat, Pak, ya, Pak. Nah, Pirelli, seperti ini, terus kita aduk-aduk, jangan sampai ada yang gosong, biar matangnya itu lebih rata. Juga apinya jangan terlalu besar untuk pertama. Ini biar jadi arang dulu, nanti kayu yang masih tersisa kita mundurin. Yuk kita lanjutkan untuk memasukkan santan ya, biar ya, ringan kita gotongan. Biar tidak kental itu. Harus diaduk-aduk terus. Parutan kelapa dicampurkan dengan air itu nanti diambil ampasnya. Dan yang paling utama adalah kita ambil santan yang paling kental. Bagaimana cara pemerasannya? Yuk kita ikuti. Karena santannya kita butuhkan cukup banyak dan pastinya ini butuh satu power ataupun tenaga yang kuat. Ini biasanya dilakukan oleh laki-laki ya, dengan karung ataupun kandi yang cukup bersih. Dan cara memerasnya memang seperti itu. Itu kita ambil yang paling kental ya. Dan nanti sebagai awalnya kita pakai santan yang perasan yang kedua kalau nggak salah. Nanti kita ikuti ya. Ini pemerasannya seperti ini. Kasih ini ada di depan karena memang tempatnya tidak cukup luas. Ini nanti ya mau dikepluk ya Bang ya. Nah,
Ini tepungnya tepung apa, Bang? Tepung beras ketan. Ya, ini warnanya putih, Bang. Oh. Tapi bukan sabu-sabu ya? Bukan. Mirip lah ya. Ini buat sarapan bubur. Ini kita pakai tepung berasnya tapi tepung beras ketan. Jadi biar si jenang itu terasa lentur, dan pastinya kalaupun lentur itu kenyalnya lembut sekali ya. Jadi campuran antara beras ketan dan beras Jawanya harus memang nggak pakai beras Jawa. Nggak ada, Pak. Nggak. Oh, ternyata nggak pakai beras Jawa. Dikit-dikit lah. Ya biasalah. Asin, Bang, asin. Asin ya. Jadi ada manis, ada asin sedikit ya. Jadi ternyata bukan butir ya. 45 kilo gula merah itu perbandingannya dengan 45 sampai 50 kilogram dari kelapa yang sudah dicukil ya. Jadi kalau butir itu kita harus menyesuaikan apakah butiran itu besar ataukah memang butiran itu kecil. Jadi yang kita pakai ukurannya adalah ini proses pemasakan santan. Jadi santan ini tidak boleh diam. Sampai ada yang mengerak, sampai ada yang di atas. Panjang atau jadi ya. Aduk terus. Hei. Saya masih duit sama Wak Parjo. Coba ya. Ini proses awalnya. Setelah dicampur dan diaduk, air yang digunakan adalah perasan santan yang kedua. Perasan santan yang kedua atau perasan santan yang kedua. Nanti diaduk-aduk seperti kita bikin adonan tepung roti ya. Jadi nanti bukan hanya sekedar diulek-ulek begitu, tapi harus dikepluk seperti apa kita tunggu nanti ya. Aku yang mendunia lah. Bagus. Sasene cilik. Apa? Kurang apa ya? Kurang vitamin apa jenenge kayane? Urung rata. Ya. Becek lemesan matang. Belumnya kok pakai pring, Mas. Oh. Ini rahasianya. Pemburu daster adalah konten yang asik, menggelitik, kadang bikin panik. Jadi tidak perlu yang mahal. Kalau kita bisa pakai bambu bekas sebaran, kenapa tidak gitu? Gajian. Oh iya, pas. Karena durung gajian, panggungannya orang anak bro. Ya, karena panggungannya nggak ada. Oke, ini prosesnya dari Bang Abdul sama Bang John ini ya. Ini Bang Abdul yang bewokan yang pakai topi, Bang John yang topinya ke belakang. Ini duet manis yang sangat luar biasa. Selain ditinju-tinju, ya nanti akan dikepluk. Dan ini duet dulur lanang. Ada Bang Taufik yang punya lampu cukup cerah ya. Itu prosesnya. Harus tidak boleh terlalu lentur dan juga tidak boleh terlalu kenyal ya. Artinya perbandingan antara santan dan juga tepung itu harus berbanding 50-50 ya. Pastinya seperti itu. Yang jelas kelenturannya disesuaikan saja. Seperti kita bikin adonan roti seperti itu ya. Kita ikuti nanti di belakang lagi kita masuk ke wilayah penggorengan ataupun penggodokan serta pemasakan. Di proses yang cukup lama, mungkin sekitar ada 1 jaman pemasakan untuk santan dan bumbunya. Jadi nanti pemasukan tepung beras ketan
matanya, nanti menunggu sampai menjadi minyak dulu ya. Dan proses ini harus selalu diaduk dan diaduk, tidak pernah berhenti. Juga pengapiannya jangan terlalu besar agar tidak terjadi gosong seperti itu. Jadi patnya ini dan pemasangannya cukup lama, sampai memakan waktu 1 hari lah setidaknya, sampai sore baru matang. Selalu diaduk dan diaduk terus biar tidak terjadi pengarahan. Dia murup ora Her? Proses cukup lama untuk pembuatan dodol jenang. Jenangnya jenang Jawa. Jenang dulu. Sudah kan biasanya nggak gua kayak apa ya? Wijen ya. Kalau di tanah Pasundan biasanya pakai wijen. Dan harus benar-benar bagus ya, tidak boleh terlalu keras. Kalau terlalu keras nanti cepat matang tapi hasilnya kurang bagus, dan akan cepat basi atau tumbuh jamur. Jadi memang pengaplikasian untuk adonan ini harus benar-benar sempurna ya, pasti harus benar-benar sempurna, tidak boleh terlalu kakak. Ini karena yang ngepluk tadi sudah kehilangan kehabisan energi, jadi berhenti dulu dan akhirnya terlalu kakal, harus diperbaiki lagi. Aduh, tarik bro. Ya, itu pengeplikannya ya. Harus benar-benar menjadi adonan yang bagus. Kan santan sudah cukup kental dan kalau orang Jawa bilang udah tua. Lalu dimasukkan air asem Jawa. Masih tetap pemerasan dengan cara tradisional sekali ya. Itu karungnya bersih apa ora Mas? Bersih. Terus tangannya mau wis apa ora? Makan. Ya, air asemnya diperas biar biji ataupun sisa dari pemerasan tidak tercampur ke dalam wajan ataupun jadi ya. Ini wajan besar untuk bikin jenang, namanya adalah jadi gitu ya. Masih tetap diaduk dan diaduk ya, biar tambah nyus pokoknya. Inilah kreativitas dari pemburu Daster Channel ya, yang punya konten asik menggelitik kadang bikin panik. Nanti kita menunggu sampai tercampur dan sampai tercium bau harum, baru nanti dimasukkan untuk ya. Setelah tercampur antara air asam dan juga pemasakan dari santan, setelah sudah benar-benar tua ataupun kental, baru dimasukkan adonan dari tepung beras ketan ya. Ini tepungnya tepung beras ketan biar jenangnya terasa lembut, kakalnya tidak tapi lembut ya. Iya. Pelan-pelan bro, Alon ya. Nah, jangan dicerotkan ya. Pelan-pelan saja, ser gitu ya. Kalau dicerotkan nanti ada yang kena panas dan muncrat ya. Takutnya muncrat. Padahal yang muncrat ini seneng ini Pak Rofik ini. Kalau sudah muncrat biasanya terus kurang semangat. Oke,
masih tetap diaduk dan diaduk. Wis men karo FBB aja Bi. Ya, sudah tidak pakai ilus lagi, tapi harus pakai sodokan yang terbuat dari bambu dan harus dibungkus dengan plastik. Itu biar kalis ya, biar tidak lengket. Seperti itu. Masih tetap diaduk dan diaduk dengan pengapian yang sedang-sedang saja. Tidak terlalu besar apinya. Biar tidak ada penggosongan di antara adukan ataupun bumbu yang sudah dimasak dari awal. Kita masih mengaplikasikan satu proses memasukkan adonan tepung beras ketan ya. Tuh, sudah mulai terasa berat biasanya ini. Dan nanti ada beberapa teknik ataupun cara biar yang aduk itu tidak terlalu berat. Pelan-pelan, ini sebelah sini ada yang sedikit tumpah. Iya, dari sebelah sana jangan terlalu didorong terlalu cepat ya. Oke. Ini tim pemburu daster juga harus ikut terjun ya, ikut mengaduk. Karena di sini agak merah sedikit jadi harus dibawa ke sana, bro. Ini yang bajunya merah sama kuning, karena merah bata ya, pemburu dasar ini dulu. Ya kan kudu baju nama ya. Ternyata udah sekali. Inilah proses pengadukan menginjak di jam yang keempat lah ya. 2 jam kita untuk pemasakan ataupun pengadukan santan sampai kental dan matang. Dilanjutkan untuk menaruh adonan, dan juga sebelum adonan dimasukkan tadi ada air asam sebagai rasa agar aroma dari jenang tersebut lebih terasa ya. Bukan hanya manis saja tapi asinnya juga sedikit ada dan juga asamnya ada. Seperti itu sampai kalau tadi adonan naik jam 12, istilahnya naik, kalau wong Jawa bilang ki munggah jam 12. Sekarang sudah
di pukul 2 ya, 2 jam pengadonan ini sampai berwarna agak sedikit kecoklat-coklatan. Nanti baru dimasukkan gula merahnya, dan tentunya untuk proses mengadukan gula merah mungkin agak sedikit lebih menghemat waktu dibandingkan mengadukan adonan dan juga dari pemasakan santan ya, seperti itu. Inilah proses untuk pembuatan jenang ataupun dodol Jawa ataupun jenang Jawa ya. Seperti itu, kita harus selalu bergantian karena ini akan butuh power ataupun tenaga yang cukup. 2 orang, yang satu tidak mendorong sih, hanya menempatkan sekopnya lah ya. Ini dibuat dari kayu, dan yang satu ada narik biar lebih terasa ringan. Keguyuban, kekompakan itu yang lebih utama, dan inilah satu bentuk kerukunan di kampung saya tentunya ya, dalam satu suasana hajatan. Kita tunggu nanti sampai bagaimana matangnya seperti apa, sampai di pencampuran gula merah seperti itu. Dan perlu diingatkan, untuk api itu kita hanya menggunakan arang ya, jadi tidak ada api yang menyala, tetapi hanya arang saja seperti itu ya. Jadi tidak ada kerak di bawahnya pasti. Kalau terlalu panas, di atasnya kita taruh kelokopan gedebok lah. Kelokopan gedebok bahasa Indonesia ini apa sih ya? Pohon pisang ya, biar si pengaduk itu enggak terasa panas kakinya. Begitulah kreativitas pemburu daster channel hari ini. Akhir dari tutorial pembuatan jenang ataupun dodol ya, kita tinggal menunggu tanak aja selesai. Itu dari awal sampai akhir persembahan dari pemburu daster. Terima kasih tentunya buat semuanya. Jangan
Jangan lupa subscribe, like, dan komennya pasti ditunggu persembahan konten-konten baru. Tentunya bisa Anda dapatkan dengan cara gimana? Ketik notifikasinya ya, ditunyuk biar ting loncengnya berbunyi. Tentunya notifikasi baru video pemburu daster akan segera didapatkan buat kamu yang pertama. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sampai jumpa.